Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang agak mundur sedikit. Pandangan kita tertuju kepada artefak yang ada di sudut sebelah kiri. Di situ ada sebuah imamah. Imamah tersebut diyakini sebagai imamah ataupun korban peninggalan Imam Syafi'i rahimahullah yang didapatkan dari ahli warisnya yang ada di Yaman. Usianya lebih dari 1200 tahun. Kemudian kita menaruh harapan semoga keberkahan Imam Syafi'i rahimahullah mengalir kepada kita semua. Ya Rabbal Alamin. Yang mana beliau termasuk imam pada 4, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya agar kita memakai imamah yang sunnah-sunnahnya orang-orang saleh, dengan sunnahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan lebaran barokahnya. Baunya masih tetap wangi walaupun usianya sudah 1200 tahun. Bisa dicium dan itu yang sebelah sini. Itu yang bagian sebelah sini. Kemudian di sebelah sini ada butiran tasbih. Butiran tasbih ini bukan sembarang butiran tasbih, namun butiran tasbih ini biasanya terbuat dari tulang untanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika untanya disembelih kemudian maka dagingnya dimakan, setelah bulunya tidak dibiarkan begitu saja. Ada yang mereka menjadikannya sebagai butiran tasbih seperti yang kita lihat, ada yang menjadikannya sebagai wadah penyimpanan jalan yang disebut Sayyidah Aisyah. Mengapa demikian? Wallahu a'lam. Itu untuk mengingat daripada yang disampaikan doakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pandangan kita tertuju di batu yang berwarna hitam. Batu yang berwarna hitam ini diyakini sebagai batu sijil, batu yang diyakini berasal dari neraka. Di bawah burung asabir dilempar kepada raja berangkat dengan benar saja. Dengan firman Allah bahasa akan supaya rasa banjir dan gunung di Jarak. Beratnya ada 3,5 atau 1 kilo. Semoga kita dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Adapun batu sebelahnya itu merupakan batu yang berasal dari mata air Madian. Batu cincin yang berasal dari mata air Madian. Mata air Madian adalah sumur Madian, adalah sumur yang menceritakan ketika Nabi Musa membantu putrinya Nabi Shu'aib mengambil air di sebuah sumur yang tertutup batu yang sangat besar, tidak bisa digeser kecuali oleh 2 orang. Dan Musa datang memeriksa dengan kedua tangannya. Batu ini dan kemudian terakhir di sebelah sana ada batu fondasi Ka'bah yang diambil di bagian fondasi Ka'bah di 600 tahun yang lalu, tempatnya 1450 Masehi. Harapannya semoga dipilih berangkat ke sana menunaikan ibadah haji dan umrah. Kami juga menempel 9 protokol Kabupaten Sorong mengingatkan sejarah bukan perjuangan dalam beliau Islam sampai ke tempat kita. Semoga kita pun mendapatkan keberkahan barokahnya. Silakan mendekat di atas artefak. Ya, mendekat, kemudian 1 menit kami beri kesempatan mendekat, kemudian bergeser ke sebelah sana. Lihat dari dekat. Coba follow-nya. Sekarang kita bergeser, kita berdiri di tiga artefak yang digunakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap di tempatnya masing-masing, pandangannya saja yang kita menolak ke tawajud ke artefak yang di sebelah kanan saya. Ini ada sebuah tongkat. Tongkat ini bukan sembarang tongkat. Tongkat ini diyakini merupakan salah satu daripada tongkatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami dapatkan dari ahli warisnya yang ada di Madinah, terbuat dari kayu lusbutu, jenis kayu yang tumbuh di negeri Arab. Panjangnya tongkat ini 125 cm. Kalau diberdirikan seperti ini, menampakkan betapa gagahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilihat menggunakan kulit unta sehingga lebih nyaman ketika memegangnya, dan tongkat ini usianya lebih dari 1400 tahun. Ketika kita sudah usianya mencapai 40 tahun, di antara kesunahannya adalah memakai tongkat. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga kita sekali Allah untuk dapat mimpi berjumpa dengannya. Ya Rabbal Alamin. Pandangan kita tertuju di sebelah kiri saya. Di sini ada sebuah guci. Paling mudahnya ini adalah wadah penyimpanan air susu milik Sayyidah Fatimah, putrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadah susu milik Sayyidah Fatimah ini didapatkan dari ahli warisnya yang ada di kota Madinah, terbuat dari tanah liat. Wadah susu ini dulunya milik baginda Nabi yang mulia, kemudian beliau hadiahkan kepada putrinya sebagai bentuk rasa cinta orang tua kepada anaknya. Maka bapak-bapak yang sudah punya anak, kalau masih hadiah kepada anaknya, ingat baginda Nabi memberi hadiah kepada putra putrinya. Hadirin yang dimuliakan Allah.
guru kita pun mendapatkan besaran rahmatnya beliau. Amin, amin ya Allah. Mendekat, kemudian bergeser ke belakang. Insyaallah. Setelah kita melihat tongkat bagian Nabi yang mulia, wajah ayat Ibrahim, Sekdapati, Makhluk Jabal Terangah. Sekarang kita pandang ayat tertuju di belakangnya saya. Ini ada sebuah kindi kalau orang Jawa, paling mudahnya ini adalah wadah yang diyakini sebagai salah satu wadah penyimpanan air Zam-Zam miliknya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli Wadah alaihi. penyimpanan air Zam-Zam milik baginda Nabi ini didapatkan dari ahli warisnya yang ada di Madinah, terbuat dari tanah liat, yang ketika diteliti ternyata memiliki dua khasiat. Khasiat yang pertama, air yang masuk ke dalam wadah ini maka airnya tidak akan basi walaupun puluhan tahun usianya. Khasiat yang kedua, air yang bercampur dengan racun masuk ke dalam wadah air Zam-Zamnya baginda Nabi ini maka racunnya tidak bisa berfungsi. Ini di antara kisah yang masyhur, di antara sebab wafatnya baginda Nabi adalah racun yang ada di makanan bukan racun yang ada di minuman. Wadah ini cuma hanya lubangnya ada satu, seperti kita memiliki botol aqua yang satu lubang itu air masuk dan dari satu lubang juga air keluar. Kemungkinan yang kedua, tutupnya menyatu dengan bagian bawahnya. Hadirin, ketika minum air Zam-Zam jangan lupa memperbanyak doa karena ma'uz Zam-Zam lima syuribalahu. Air Zam-Zam itu menghibur niat orang yang meminumnya. Di antara doa yang telah dicontohkan bagi Nabi ketika minum air Zam-Zam, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa syifaan min kulli da'in wa saqamin, ataupun doa semampunya. Adapun di sebelah kiri saya, ini merupakan wadah yang diyakini sebagai wadah penyimpanan obat yang diyakini milik Sayyidatina Khadijah radhiyallahu taala anha, istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya, wadah ini merupakan wadah baginda Nabi yang beliau hadiahkan kepada istrinya sebagai bentuk rasa cinta baginda Nabi kepada istrinya. Allahumma yang sudah punya istri, memberi hadiah kepada istrinya, yang bagi Nabi pernah memberikan kepada istrinya. Semoga kita mendapatkan lebaran tahun ini. Amin. Apa nih? Busur ya. Kemudian di sebelah sini ada sebuah busur, tali busur dan 3 anak panah. Busur, tali busur dan 3 anak panah yang ada di depan kita ini bukan sembarang busur, tetapi busur yang ada di depan kita ini diyakini merupakan busur peninggalan Sayyidina Amr bin As radhiyallahu taala anhu yang dijadikan sebagai gubernur Mesir oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Busur ini lebih kurang usianya 1300 tahun yang diyakini sebagai jenis busur komando. Maksudnya kenapa? Maksudnya apa? Karena setiap ujung anak panahnya ada lubangnya. Lubang yang ada di setiap ujung anak panah ini dan antara fungsinya sebagai komando pasukan. Ketika ditarik anak panahnya, kemudian dilepaskan, maka akan terdengar suara yang sangat keras. Suara itu dijadikan sebagai komando pasukan. Dijadikan sebagai juga sebagai busur untuk kode. Ketika seseorang sedang memata-matai, kemudian diberikan lepaskan anak panah yang ada suaranya, bisa dijadikan sebagai untuk pergerakan memulainya peperangan. Wallahu ta'ala alam. Dan kita bisa bayangkan peperangan dahulu anak panahnya besarnya seperti ini. Dikatakan di dalam perang Uhud, para sahabat ada yang 70 tusukan anak panah di dalam tubuhnya, sedangkan anak panahnya besarnya seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Sebelah sini. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, pandangan kita tertuju di antara sebelah kanan saya. Di sebelah sini ada sebuah pedang dan juga sarung pedang yang diyakini ini merupakan pedang Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang didapatkan dari ahli warisnya yang ada di Yordania dengan berat 5,5 kg. Pedangnya beliau ini beratnya 5,5 kg dan Sayyidina Khalid ini punya 200 pedang. Sehingga jangan heran kalau kita akan menjumpai pedangnya di beberapa museum dunia. Julukan Sayyidina Khalid adalah Sayyidullah al-Maslul, pedangnya Allah yang selalu terhunus. Beliau tidak pernah kalah dalam setiap kali berperang. Ternyata rahasianya beliau menyimpan rambut baginda Rasulullah di dalam peti besi beliau. Mana yang bisa dipahami, mengambil keberkahan bekas orang-orang soleh wabil khusus baginda Rasulullah SAW itu telah dicontohkan para sahabat. Sarung pedangnya terbuat dari kulit unta, ketajaman hanya di satu sisi dan bermata dua. Beratnya 5,5 kg. Adapun pedang yang di sebelah kiri saya, pedang yang diyakini sebagai pedang Sayyidina Husain radhiyallahu anhu yang didapatkan dari ahli warisnya yang ada di Yaman, beratnya 4,2 kg. Sarung pedangnya terbuat dari kulit kambing, ketajaman di antara kedua sisinya dan bermata dua. Pedang-pedang yang bermata dua
dua ini di antara fungsinya. Yang pertama mematahkan pedang musuh, yang kedua melemparkan pedang musuh, yang ketiga merobek-robek perut musuh. Kalau pedang ini ditusuk, mulut, buka, tarik, maka seluruhnya keluar semuanya. Jadi nama saya seperti kalau ingin lewatnya kalau sudah dicegah, Amin, amin. kemudian yang terakhir di bagian sebelah sana ada satu buah sorban perang Sayyidina Ali yang dia pakai di badan. Sorban perang Sayyidina Ali yang dia pakai ketika perang Badar. Perang yang terjadi tahun 2 Hijriah 313 kaum muslimin melawan 1000 orang kafir. Hijau gelap, Ya, itu warnanya hijau tua. Iya. hijau gelap. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, di kedua dari satu kami lengkapi dengan replika makam Ibrahim dan replika Ka'bah. Harapannya yang belum pernah berangkat haji dan umrah setelah dipilih berangkat haji. Amin, ya Allah, Yang amin. Sudah pernah dipilih lagi untuk berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kami bikinkan replika makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kumpulan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim adalah batu yang dipijak baginda Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama putranya Nabi Allah Ismail. Yang kalau kita sudah selesai tawaf 7 kali, jangan lupa doa dan sholat sunnah di belakang makam Ibrahim. Karena doanya pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau kita seperti ini berdoa di depan makam Ibrahim. Amin ya rabbal alamin. Kami bikinkan replika Ka'bah dengan bagian-bagiannya. Semoga Allah pilih mata kita bisa melihat yang aslinya. Kami akan jelaskan bagian-bagian Ka'bah. Yang pertama, yang keempat rukun Yamani, sujud yang mengarah kepada negeri Yaman. Kita akan memulai ibadah tawaf dimulai daripada rukun Hajar Aswad. Ini Ka'bah sebanyak 7 kali yang dikenal sebagai tawaf. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah ada yang namanya multazam. Multazam adalah tempat yang mustajab yang kalau kita doa-doanya pasti dikabulkan antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Kami bikinkan replika pintu Ka'bah dengan gemboknya sama persis dengan bentuk aslinya, semoga ini melihat yang aslinya. Kami juga bikinkan replika talang emas atau mizab yang di antara fungsi cat. Ketika musim hujan, air yang tertampung di atas Ka'bah akan jatuh lewat talang emas tersebut. Adapun yang berwarna hitam itu gambaran Nabi Ismail yang kalau kita sholat di dalam Nabi Ismail sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Juga sebelah sini, ya. Jadi sekalian yang dimuliakan Allah, kami juga memiliki potongan dari Mekah. Yang ini merupakan potongan kiswa Ka'bah dari Mekah tahun 2017. Tuliskan surat Al-Ahzab ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman, sesungguhnya mereka mendapatkan anugerah yang besar dari Allah. Semoga kita mendapatkan anugerah tersebut. Termasuk juga orang berangkat haji dan umrah, kita anugerah Allah, semoga kita dipilih berangkat ke sana. Amin. Kalau yang sudah sini, tuliskan surat Al-Ikhlas. Pengarang kitab Ihya Ulumuddin itu sangat barokahnya beliau. Kita ini dari penyusun dari mana-mana didapatkan dari Iran. Semoga kita mendapatkan keberadaan barokah Imam Ghazali. Amin. Sedangkan tongkat yang di bawah ini tongkatnya Mbah Kaji Siddiq, abahnya Romo Kiai Muhammad Khalid Umar, kakeknya Romo Kiai Zairon Telfon Abdillah, kakeknya Romo Kiai Marfatullah Hafidahullah, kakeknya Romo Kiai Abdillah Hafidahullah. Semoga kita pun mendapatkan lebaran barokah beliau. Amin. Sebelah sini ada peci yang berwarna merah. Peci yang berwarna merah ini diyakini sebagai peci peninggalan Syekh Muhammad Nazim Al-Haqqani. Beliau berasal dari Siprus, masih keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah.
Semoga kita mendapatkan lebih dan barokahnya beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Berasal dari Siklus. Kemudian di sebelah sini ada sebuah replika daripada suratnya baginda Nabi yang dikirim kepada Raja Romawi. Di dalam metode dakwah ada kalanya dengan langsung ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, ada kalanya dengan mengirim rombongan, ada kalanya dengan mengirim surat. Judulnya replika surat baginda Nabi yang dikirim kepada Raja Romawi. Baginda Nabi pernah berdakwah dengan mengirim surat kepada raja-raja, dan kami bikinkan replika surat baginda Nabi yang dikirim kepada Raja Romawi yang bertuliskan satu bait yang terlewatkan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah wa Rasulih, kemudian baru ilahi rekal azimir rum salamun ala man ittaba'al huda amma ba'd, ditulis oleh sahabat, kemudian distempel, kemudian dikasihkan kepada utusan, dikirim kepada raja-raja. Replika surat baginda Nabi menceritakan betapa pentingnya adab kepada suratnya baginda Nabi, adab kepada hal-hal yang berkaitan dengan baginda Nabi. Baginda Nabi mengirim surat kepada Raja Romawi, suratnya diterima dengan baik karena menerima surat Kenapa dengan baik. sejadah asli itu? Oh Allah wafat ya. Oh Masjid Nabawi. Surat baginda Nabi yang dikirim kepada raja. Suratnya disobek-sobek, utusannya pun dibunuh. Akhirnya kajian mereka pun dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa pahami betapa pentingnya adab kepada hal-hal yang berkaitan dengan baginda. Kamera CCTV sih pasti. Saya kamera CCTV sih pasti. Ini merupakan karpet sajadah Masjid Nabawi yang berwarna merah tahun 2012. Ukurannya 5 kali 3 meter. Karpet sajadah Masjid Nabawi dari Madinah tahun 2012. Semoga dipilih sholat dan ibadah di sana. Amin amin ya Allah amin. Kalau yang ini karpet sajadah Masjid Nabawi tahun 2019 ukuran 4 kali 1,2. Semoga semuanya dimudahkan sholat dan doa di Masjid Nabawi. Amin ya Allah. Ibadah di sana Allah lipatkan 1000 kali lipatan. Amin. Kemudian yang sebelah sini ini merupakan kiswah penutup makamnya baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah pilih kita semuanya ziarah ke sana. Baginda Nabi bersabda, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati." Barang siapa yang menziarahi kuburku wajiblah bagi dia syafaatku. Sebelah ini kiswah lapisan dalam Al-Qur'an. Untuk yang lapisan dalam sana berwarna hijau, untuk yang lapisan luar berwarna hitam. Semoga dipilih dalam sana. Ya. Dari Mekah Arab yang didapatkan tahun 2013. Karpet-karpet ini 6 bulan sekali diganti pemerintah Arab Saudi. Sedangkan kiswah-kiswahnya setahun sekali diganti. Sekali pada di Masjidil Haram, lipatannya setahun ya, ini ada dewan kiswah khusus penutup pintu Ka'bah yang didapatkan dari Mekah Muharram tahun 2004 Masehi, 18 tahun yang lalu, dan karpet sajadah dan juga kiswah penutup pintu Ka'bah di zaman Turki Utsmani 500 tahun yang lalu. Kiswah-kiswah ini tiap tahun diganti pemerintah Arab Saudi, sehingga jangan heran hadirin akan menjumpai banyak kiswah di berbagai macam tempat. Semoga semua dipilih berangkat ke sana. Amin. Amin. Terakhir, di sini ada dua artefak yang sangat unik. Cara melihatnya satu persatu. Ini judulnya apa? Yang sebelah kiri, batu mata cincin berlafazkan Allah yang didapatkan dari Indonesia. Yang satunya lagi, satu biji beras bertuliskan surat Al-Ikhlas. Satu butir beras yang seperti kayak beras Arab bertuliskan Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berasnya berwarna putih, bertinta hitam, dan begitu awalnya. Namun ada berbentuk beras, maka dua ayat terakhir yang dapat kita lihat, dua ayat pertama ada di bagian bawah. Cara melihatnya seperti ini bergantian, satu-satu. Ini batu masjid ini berlafazkan Allah. Yang kedua, beras bertuliskan lafaz Qul huwallahu ahad Allahu samad. Dua ayat terakhir lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh iya. Anan dulu ya. Semoga ya. Berasa mana berasa? Allah. Allah kosong. Kamu lihat dari sana nggak bisa kan bro? Ya, yang sudah kita berikan ke ruangannya. Itu dari sini sih. Turun cah. Turun. Dudukkan sebelah. Kenapa kin? Beras Pak. Oh beras. Sana yang Anjing lah. Langsung.
Allahu Akbar.